Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, di mana di sini kami akan menjelaskan mengenai identifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Kelompok 4 sendiri beranggotakan saya, Syahwina Novitasari, Salma Sabina Umroh, Husna Krisdian Ardi Setiawan, dan Auliana Azizah Pasya. Yang mana dari kelompok 4 sendiri menjelaskan mengenai identifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Di sini akan dijelaskan mengenai definisi identifikasi, tujuan identifikasi, sasaran identifikasi, langkah pelaksanaan identifikasi, teknik identifikasi, contoh instrumen identifikasi. Langsung saja pada penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Salma Sabina Umroh. Silahkan Salma mengenai definisi identifikasi. Anak dengan hambatan fisik dan motorik adalah proses mengenali atau mengenali kegiatan identifikasi. Adalah usaha atau menentukan strategi untuk mengajar melakukan layanan pendidikan anak tersebut. Identifikasi ini masih sederhana dan merupakan tahap awal yang masih bersifat global atau umum. Dibanding dengan asesmen yang sudah lebih detail, tahapan ini menyangkut kompetensi dan personality. Identifikasi ini adalah menentukan atau menggolongkan apakah anak mengalami hambatan fisik dan motorik atau bukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Salma Sabina telah menjelaskan mengenai definisi identifikasi. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Auliana Azizah Pasya. Silahkan Auliana mengenai tujuan identifikasi. Ya, baik. Ini saya akan menjelaskan tentang tujuan identifikasi. Secara umum, tujuan identifikasi adalah untuk menghimpun informasi yang lengkap mengenai kondisi anak. Menghimpun informasi apakah seorang anak mengalami kelainan dalam tumbuh kembangnya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusianya. Hasil identifikasi akan dijadikan dasar untuk penyusunan program pembelajaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Kegiatan identifikasi anak dengan hambatan motorik secara khusus bertujuan untuk 5 keperluan. Yang pertama ada penjaringan atau screening. Screening dilakukan terhadap semua anak yang mengalami hambatan pada motorik. Pada tahap ini, identifikasi menandai anak mana yang menunjukkan gejala tertentu. Kemudian dapat disebutkan anak mana yang mengalami gangguan. Yang kedua ada pengalih-tangan. Berdasarkan gejala yang ditemukan, anak dapat kelompokkan menjadi 2. Yang pertama, anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli atau tenaga profesional dan dapat langsung ditangani sendiri oleh guru dalam layanan pembelajaran yang sesuai. Kedua, anak yang tidak perlu dirujuk ke ahli lain seperti dokter, psikolog, atau terapis. Dan yang ketiga ada klasifikasi. Kegiatan klasifikasi ini yaitu untuk memilah mana anak dengan hambatan motorik yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan anak mana yang langsung dapat mengikuti pelayanan pendidikan khusus di kelas reguler. Dan yang keempat ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini bertujuan untuk keperluan penyusunan program pengajaran individual atau PPI. Pada tahap ini, kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pembelajaran yang diindividualisasikan. Dan yang kelima ada pemantauan kemajuan belajar. Kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak. Jika dalam kurun waktu tertentu anak tidak mengalami kemajuan yang berarti, perlu ditinjau kembali beberapa aspek yang berkaitan. Kemajuan belajar ini perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus
yang diberikan berhasil atau tidak. Apabila dalam kurun waktu anak tidak mengalami kemajuan yang signifikan, maka perlu ditinjau lagi beberapa aspek yang berkaitan. Sudah. Terima kasih Selanjutnya presentasi akan dipresentasikan oleh Krisdian Ardistiawan mengenai sasaran identifikasi. Silahkan Krisdian. Sasaran identifikasi. Sasaran secara umum: 1. Anak usia prasekolah. 2. Anak usia sekolah dasar. Sasaran 3. Anak yang belum atau tidak bersekolah karena orang tua dan jarak. 4. Anak yang drop out SD, MI karena faktor akademik. Sudah, saya akan membenarkan masalah penjelasan yang dijelaskan oleh Krisdian. Di sini sasaran identifikasi ada dua, yaitu sasaran secara umum dan sasaran secara khusus atau operasional. Sasaran secara umum terbagi menjadi dua, yaitu anak usia prasekolah dan anak usia sekolah dasar. Pada sasaran secara khusus itu dibagi menjadi 4, yaitu anak yang sudah bersekolah SD atau MI, 2. Anak yang akan masuk sekolah SD atau MI, 3. Anak yang belum atau tidak bersekolah karena orang tua dan jarak sekolah yang jauh, yang keempat anak yang drop out SD atau madrasah ibtidaiyah karena faktor akademik. Oke, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Husna mengenai langkah-langkah identifikasi. Silahkan Husna. Iya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah identifikasi. Nah, untuk identifikasi pada anak usia sekolah yang belum bersekolah, perlu melakukan pendataan ke masyarakat sekitar untuk kerjasama dengan kepala desa atau lurah. Nah, berikutnya untuk anak-anak yang sudah masuk dan menjadi siswa pada sekolah tertentu, identifikasi ini dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama itu adalah menghimpun data anak, di mana pada tahap ini guru akan mengumpulkan data anak sesuai dengan gejala yang dialaminya. Nah, yang kedua ada menganalisis dan mengklasifikasi data. Nah, tujuan dari langkah ini agar lebih memudahkan menemukan anak dengan hambatan fisik dan motorik yang memerlukan layanan pendidikan khusus. Nah, yang ketiga, mengadakan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah di mana hasil pada analisis dan klasifikasi yang telah dibuat akan dilaporkan kepada kepala sekolah untuk mendapat saran. Nah, yang kelima, mengadakan pertemuan khusus atau case conference. Kegiatan ini hendaknya dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Setelah kegiatan ini dapat dikoordinasikan dengan kepala sekolah, selanjutnya data anak akan terhimpun dari seluruh kelas, maka kepala sekolah dapat melibatkan beberapa orang. Yang pertama, kepala sekolah itu sendiri, yang kedua dewan guru, dan yang ketiga orang tua atau wali serta tenaga profesional terkait seperti guru pembimbing khusus atau guru SLB. Nah, jika memungkinkan. Selanjutnya, jika guru mencurigai seorang anak memiliki masalah perkembangan atau pembelajaran, maka harus dipertimbangkan ketika guru memantau kondisinya. Nah, seperti yang pertama, kemajuan perkembangan bervariasi di antara anak-anak. Yang kedua, ada perbedaan usia yang jauh di antara anak-anak di kelas. Yang ketiga, kinerja anak-anak dapat bervariasi dalam pengaturan yang berbeda, di mana komunikasi antara guru dan orang tua yang memungkinkan. Nah, yang keempat, yang selanjutnya adalah langkah tindak lanjut.
Nah, langkah ini adalah langkah terakhir di mana kegiatan identifikasi pada anak dengan gangguan fisik dan motorik ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai pada anak. Iya, seperti itu. Sudah? Baik, terima kasih Husna. Di slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai teknik identifikasi. Teknik identifikasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada instrumen observasi dan instrumen wawancara. Sebelum masuk ke instrumen observasi dan wawancara, saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknik identifikasi. Teknik identifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik adalah, menurut Ari Kunto, instrumen observasi adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti ketika mengumpulkan data. Tujuannya agar penelitian sistematis dan mudah. Nah, untuk contoh instrumen observasi bisa dilihat di bawah ini mengenai evaluasi program asesmen bagi anak tunadaksa. Dan untuk instrumen wawancara sendiri, yang dimaksud dengan instrumen wawancara adalah teknik yang digunakan penelitian dengan cara mewawancarai secara langsung objek penelitian atau orang-orang yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut. Untuk contoh dari pedoman wawancara guru, ini adalah contoh contoh wawancara yang dilakukan di area sekolah. Sini ada contoh pedoman wawancara guru dan pedoman wawancara orang tua. Nah, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai identifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Bila ada salah dan kurang dari kelompok 4, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.